Jadi pada saat ketemu di Jimbaran, posisi mayat itu kepalanya di atas, karena badannya si korban ini kecil, mungil, jadi ini memang dimuat-muatkan, makanya pada saat di TKP berceceran darah, di jalanan juga sama, di motor juga sama. Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Seorang pekerja seks komersial dihabisi oleh pelanggannya di sebuah rumah kos di Jalan Bhinneka Jatijaya, Kuta Bali pada Jumat 3 Mei 2024 dini hari lalu. Pelaku berinisial AR ini tega menghabisi korban lantaran kesal diminta tambahan biaya di luar kesepakatan awal. Adapun peristiwa ini bermula ketika AR memesan jasa prostitusi online melalui aplikasi mijet. Keduanya kemudian sepakat dengan tarif sebesar Rp500.000 sekali kencan. Beberapa menit berselang, korban berinisial RA ini tiba di kamar kos tersangka. Namun setelah selesai melakukan hubungan intim, korban ternyata meminta bayaran di luar kesepakatan, yakni menjadi Rp1 juta. Bahkan korban mengancam akan memanggil teman-temannya jika tersangka tidak membayar biaya tambahan tersebut. Dari situlah tersangka emosi kemudian menikam korban hingga meninggal dunia. Untuk menghilangkan jejak, tersangka kemudian memasukkan jasad korban ke dalam koper yang kemudian dibuang di semak-semak di daerah Jembatan Panjang Jimbaran. Peristiwa ini ternyata diketahui oleh tetangga kos korban yang mendengar suara jeritan ketika pelaku menganiaya korban. Setelah diperiksa, ternyata banyak cacaran darah di kamar kos tersebut. Temuan ini kemudian dilaporkan kepada pihak kepolisian setempat. Saat tersangka hendak pulang setelah membuang jasad korban itulah dia mendapati sudah banyak orang dan polisi di tempat kosnya. Dia pun mengurungkan niatnya untuk pulang dan mengubah arah ke tempat saudaranya yang berada di daerah Kelan, Kuta Badung. Atas nasihat dari kakaknya, tersangka pun kemudian menyerahkan diri ke Mapolsek Kuta dengan diantar oleh kakaknya. Adapun dalam konferensi pers yang digelar di Mapolsek Kuta, Bali pada Sabtu 4 Mei 2024 kemarin, Kapolresta Denpasar Kombes Wisnu Prabowo mengatakan akibat perbuatannya itu tersangka terancam hukuman kurungan 15 tahun penjara. Dia menjelaskan bahwa tersangka mulanya tidak berencana membunuh korban. Namun dia spontan panik ketika korban tiba-tiba meminta tambahan biaya dan mengancam akan memanggil kekasih serta teman-temannya. Dia pun langsung melakukan penganiayaan dengan menggunakan pisau dapur. Dia menikam korban berkali-kali hingga meninggal dunia. Selanjutnya, pelaku memasukkan jasad korban ke dalam koper dan membuangnya ke semak-semak. Demikian berita terkini terkait seorang PSK mijet di Bali yang dihabisi pelanggannya dan jasadnya dimasukkan ke dalam koper. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.